Bentar ya. Terus berikutnya ada distribusi hipergeometri. Ada distribusi hipergeometri untuk multinomial. Lalu berikutnya ada binomial negatif. Berikutnya ada distribusi gamma. Dan yang terakhir ada Poisson. Bacanya Poisson ya, bukan Poisson. Soalnya dia orang Prancis, bukan orang Inggris. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 5 distribusi yang seragam, binomial, multinomial, hipergeometri, dan hipergeometri multinomial. Yang 3 lainnya akan kita pelajari minggu depan. Nah, masuk ke distribusi pertama, ada distribusi seragam diskrit. Jika sebuah variabel random X mengambil nilai X1, X2, sampai Xk dengan probabilitas yang sama, maka distribusi seragam diskrit untuk variabel X diberikan oleh fungsi berikut. Rataan dan variasi dari distribusi seragam diskrit adalah, ini rataannya seperti yang kita bahas ya, mu itu rataan dan sigma adalah variansi. Gitu. Nah, grafiknya kurang lebih kayak gini. Ini X, ini frekuensi. Nah, mau X berapapun, sampai K, itu selalu ada di angka frekuensi yang sama. Di suatu nilai probabilitas. Jadi nanti ini integralnya, probabilitas ya, akan sama untuk seluruh X. Jadi distribusi seragam itu intinya adalah probabilitas bernilai sama untuk semua nilai, untuk semua X. Contoh, jumlah pengunjung sebuah museum berkisar antara 0 sampai 4 orang dalam 1 menit dengan kecenderungan yang sama. Ini menandakan dia distribusi seragam. Berapa probabilitas dalam 1 menit terdapat kurang dari 2 pengunjung, dan dalam jangka panjang berapa rata-rata pengunjung per menit. Nah, jadi kan dia berkisar dari 0 sampai 4. Grafiknya kurang lebih kayak gini. Maaf ya kalau jelek. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini itu nilai probabilitasnya sama semua. Berapa nilai probabilitas masing-masing ini? Fx ya adalah 1 per K. Di mana K adalah jumlah ini. K-nya adalah sama dengan jumlah X sama dengan 5. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi ini tinggal 1 per 5. Atau bisa kita lihat di sini ada 5 kotak, jadi K-nya adalah kotak. Sama dengan 0,2.
Jadi nilai distribusi, nilai probabilitasnya untuk masing-masing X adalah 0,2. Tapi yang ditanya adalah kurang dari 2 pengunjung. Berarti F X kurang dari 2. F kurang dari 2 berarti adalah F0 ditambah F1. F0-nya adalah 0,2. Karena satu kotak ini menandakan nilai probabilitas ya. Satu kotak ini 0,2, ini 0,2, ini 0,2, 0,2, 0,2. Ditambah F1-nya 0,2 juga. Sama dengan 0,4. Jadi, probabilitas dalam 1 menit terdapat kurang dari 2 pengunjung adalah 0,4. Gitu. Ada pertanyaan? Belum. Belum, Bu. Belum. Masih aman. Si aman. Bentar. Oke. Dalam jangka panjang, berapa rata-rata pengunjung per menit? Kita lihat, mu-nya adalah sigma I sama dengan 1 sampai KXI per K. Mu sama dengan sigma I sama dengan 1 per K XI per K. XI-nya mulai dari X1 ada 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Dibagi, K-nya ada 5. Sama dengan 10 per 5. Sama dengan 2. Gitu. Ada pertanyaan? Masih terlihat mudah? Masih belum ada pertanyaan, Bu. Aman. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Masih belum, Bu. Belum, Bu. Lanjut. Oke. Lanjut ke 2, ke distribusi Bernoulli atau proses Bernoulli. Suatu proses dikatakan sebagai proses Bernoulli jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Eksperimen terdiri atas N ulangan percobaan. Masing-masing percobaan menghasilkan outcome yang dapat diklasifikasikan sebagai sukses atau sebuah gagal. Jadi, misal kita di dalam kotak ada bola merah dan bola biru. Kita misalkan, kalau
bola, misal kita ngambil bola ya. Bola diambil. Kebalik ya harusnya, tanahnya keluar. Bola diambil. Jika muncul merah, kita klasifikasikan sebagai sukses. Jika ambil biru, maka kita bisa gagal. Nah, yang kayak gini adalah contoh dari proses Bernoulli. Probabilitas sebuah sukses disimbolkan dengan P, nilainya konstan dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Ulangan percobaan adalah independen. Bentar, saya mau meng-accept orang masuk dulu. Oke. Lanjut. Gitu. Ulangan percobaan adalah independen. Contohnya, sebuah kartu diambil dari tumpukannya. Hal ini dilakukan 3 kali tanpa pengembalian. Jika muncul warna merah, maka percobaan tersebut diklasifikasikan sebagai sukses, dan jika muncul warna hitam, maka percobaan tersebut diklasifikasikan sebagai gagal. Ini mirip ya contohnya dengan ini. Itu yang dinamakan dengan proses Bernoulli. Jadi proses Bernoulli ini ada yang jadi ada dua kemungkinan istilahnya. Ada kemungkinan dia sebagai sukses dan ada kemungkinan dia sebagai gagal. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Masih belum, Bu. Nah, distribusi binomial sendiri merupakan percobaan Bernoulli yang menghasilkan outcome sukses dengan probabilitas P dan outcome gagal dengan probabilitas Q. Dengan Q pasti adalah 1 min P. Jadi kan yang kita tahu bahwa nilai probabilitas harus sama dengan 1. Maka probabilitas gagal ditambah probabilitas sukses harus sama dengan 1. Sehingga jika ditanya P gagalnya berapa, P gagal adalah 1 min P sukses. Gitu. Makanya jika ini kita ibaratkan P dan ini kita ibaratkan Q, maka Q pasti 1 min P. Ini rumusnya. Dan ini untuk rataan dan variansinya. Masuk contoh soalnya ya. Diketahui proporsi pria Indonesia dewasa yang merokok adalah 0,4. Jika diambil sampel 5 pria secara acak, tentukan probabilitas 3 orang diantaranya merokok. Tentukan probabilitas kelimanya merokok. Tentukan probabilitas minimal 2 orang merokok. Dan tentukan probabilitas minimal 1 orang merokok. Nah, di sini 0,4 bisa kita ibaratkan sebagai P. Sehingga Q-nya adalah 0,6. 5 ini adalah N. Nah, pertanyaan yang A. Maka pertanyaan yang A, B, X-nya adalah 3. Karena yang dicari adalah P, X sama dengan 3. Maka B, 3, N-nya 5,
probabilitasnya 0,4. Kita masukkan ke rumusnya. N kombinasi X, P pangkat X, Q pangkat N min X. Ya. Nah, NX, N-nya 5, X-nya 3, P-nya 0,4, pangkat 3, Q-nya 5 kurangi 0,6, sorry, pangkat 5 kurangi 3. Ini bacanya tahu ya, berarti dia 5 kombinasi 3, 0,4 pangkat 3, dikali 0,6 pangkat 2. Sehingga didapatkan hasil, ada yang pegang kalkulator nggak ya? Saya harus cari kalkulator dulu. Bentar ya, saya harus cari kalkulator dulu. Gimana ya kalkulator saya? Oke, ini saya udah sama kalkulator. Waduh, kecoret. Ya sudah. Ini saya lanjutkan di sini ya. 5 kombinasi 3, hasilnya adalah 10 dikali 0,4 pangkat 3, 0,064 dikali 0,6 pangkat 2, 0,36. Sehingga didapatkan hasil 10 kali 0,064 dikali 0,036. 0,2304. PPT-nya nggak muncul, Bu. Screen-nya nggak Oh. muncul. Oh, alah. Bentar. Di screen-nya nggak ada, Bu. Iya, ternyata ke ini. Bentar ya. Gimana? Udah muncul ya? Udah muncul? Udah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Tadi kayaknya kepencet. Sudah. Nah, jadi diulang lagi ya. Ya, Bu. Ini adalah X, yang 5 ini adalah N, P-nya adalah 0,4, Q-nya pasti 0,6, karena 1 kurangi 0,4. Tinggal dimasukkan ke rumusnya aja. N kombinasi NX, PX, P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Didapatkan hasil demikian. Jadi, probabilitas 3 orang diantaranya merokok adalah 0,2304. Ini hasilnya adalah 0,2304. Terus pertanyaan yang B, berapa probabilitas kelimanya merokok? Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 5. Oh, bentar. Gitu. X-nya 5 ya. P
X sama dengan 5. Maka binomial 5, 5, 0,4. Berarti ini tinggal dimasukkan aja. 5 kombinasi 5, 0,4 pangkat 5, 0,6 pangkat 0. 5, 5 kombinasi 5, 1 ya. 1 dikali 0,4 pangkat 5 kali 0,6 pangkat 0, 1 juga. 5. 0,4 pangkat 5 hasilnya 0,01024. Jadi probabilitas kelima cowok tadi merokok adalah 0,01024. Kayak gitu. Nah, pertanyaan yang C. Sorry, ini tadi yang B ya. Pertanyaan yang C. Berapa probabilitas minimal 2 orang merokok? Yang C, probabilitas minimal 2 orang merokok. Berarti X lebih dari sama dengan 2. Benar ya? X lebih dari sama dengan 2. Berarti kan dia PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3 ditambah PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5. Tapi kayaknya panjang banget gitu ya. Nah, coba kalian balik bahwa dia adalah 1 minus PX kurang dari 2. Di mana PX kurang dari 2 adalah sama dengan 1 minus PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Bentar ya. Ada yang mau join? Sepertinya. Nah, kalau kayak gini kan nyarinya lebih simpel ya. Kita nyari yang 0 aja atau yang nyari yang 0 aja dan yang 1 aja. Nggak perlu nyari yang X2, X3, X4, X5. Nah, kita pertama cari yang PX sama dengan 0 dulu. PX sama dengan 0, berarti langsung saya masukkan aja ya. 5 kombinasi 0, P pangkat 0, dikali 0,6 pangkat 5. Sama dengan ini 1 kali 1 kali 0,6 pangkat 5. 0,0776. Maka hasilnya adalah 0,07776. Itulah sama aja. Ini 17,1. PX sama dengan 1, berarti 5 kombinasi 1, 0,4 pangkat 1, 0,6 pangkat 4. 5 kombinasi 1 itu 5 kali 0,4 dikali 0,1296. Sama dengan 0,2592. Baru PX lebih besar dari 2 adalah 1 minus 0,077776 ditambah 0,2592. Sama dengan
1 minus 0,33696 sama dengan 0,66304. Jadi jawabannya probabilitas minimal 2 orang merokok adalah 0,66304. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut yang D. Berapa probabilitas maksimal 1 orang merokok? Ini tak sempil sini aja, karena hasilnya mirip kok. Yang D, P, X kurang dari sama dengan 1. Karena maksimal 1. Maka ini tinggal PX sama dengan 0, ditambah PX sama dengan 1. PX sama dengan 0, 0,07776 ditambah 0,2592 sama dengan 0,33696. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Nah, kayaknya ribet banget gitu ya. Oleh sebab itu, kita ada namanya tabel binomial. Yang saya share tadi di grup ya. Ini adalah bahan kuliah kita hari ini. Nah, di tabel binomial, ada N, ada R, ada P. R ini sama dengan X ya. Nah, kalau kalian lihat di atas, binomial probability sum. Berarti, terus ada lambang sigmanya. Berarti ini adalah distribusi kumulatif. Jadi jika misalnya kalian mencari yang nomor apa ya tadi? C ya? Yang C, P, X lebih besar sama dengan 2, maka kalian harus membuatnya menjadi kurang dari. Kurang dari berarti 1 min P, X kurang dari sama dengan 1. Karena dia diskrit, nggak mungkin ada angka 1, bla bla bla, itu nggak mungkin. Pasti bulat. Nah, PX kurang dari sama dengan 1 ini yang bisa kita cari dari tabel. Tadi kan N-nya 5. X-nya di sini ada 1. Kalian dan P-nya adalah 0,4. Kalian cari yang N-nya 5, ini ya. X-nya 1, P-nya 0,4. Berarti di sini 0,337. 1 min 0,337. Sama dengan tadi 0,663. Kayak gitu. Misal ada lagi. P, X kurang dari sama dengan 4. Maka kalian cari untuk kasus tadi ya. Kasus tadi yang N-nya 5. N-nya 5, X-nya 4. Berarti X-nya 4 di sini. P-nya tetap ya, 0,4. Berarti ada di sini. Sama dengan 0,9898. Terus ada pertanyaan. Loh Bu, kalau misalnya pinginnya PX sama dengan 3 gimana Bu? Kayak nomor yang A. Karena kita pinginnya yang 3. Maka kalian bisa cari dari PX kurang dari sama dengan 3 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Jadi R-1 yang belakang. Karena kumulatif dari 3 dikurangi kumulatif dari 2 adalah pas di X sama dengan 3. Nah, dari sini kalian bisa cari N-nya 5, X-nya 3, 0,4.
0,913 dikurangi yang 2, N-nya 2, R-nya 2, X-nya 0,4, 0,6826. Hasilnya adalah 0,4035 0,2304. Allah ya, coba ya. Ya, 0,2304. Jika kalian bandingkan sama hitungan manual, sama kan? 0,2304. Ini juga sama. Dibulatkan aja sih. Kayak gitu. Karena tabel itu pakainya 4 angka di belakang koma. Ada pertanyaan? Cara baca tabelnya? Yang terakhir, Bu, saya kurang jelas. Yang mana? Yang PX kurang dari sama dengan 3, itu saya kurang paham. Jadi gini, tabel ini itu tabel kumulatif. Jadi angka-angka di sini tuh bukan berarti kalau misalnya ini N-nya 5, R-nya 1, P-nya 0,4. Itu bukan PX sama dengan 1. Tapi dia adalah PX kurang dari sama dengan 1. Yang perlu dilihat di sini. Nah, tapi kalau kita pengen nyari PX sama dengan 1, gimana caranya? Dari tabel ini. Biar kita nggak ngitung manual kan? Nah, itu bisa kalian cari dari PX kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan X-nya, dikurangi PX kurang dari sama dengan 0. Jadi, dikurangi 1. Kalau kayak gini, PX sama dengan 3, berarti PX kurang dari sama dengan 3, dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Kayak gitu. Kalau misal mau nyari PX sama dengan 5, maka bisa dicari dari PX kurang dari sama dengan 5, dikurangi PX kurang dari sama dengan 4. Kayak gitu. Mundur 1 langkah. Udah paham? Ya, Bu, sudah. Cara baca tabelnya udah paham? Yang lain? Bu, ini tabelnya itu paten, Bu. Kenapa? Tabelnya ini paten, Bu. Paten. Yang saya kirim di grup Telegram itu tabelnya. Ada sampai N17 kalau nggak salah ya. Kalau kalian lihat. Paten kok. Nggak tiba-tiba berubah. Coba kalian sambil buka Telegramnya. Tabelnya ada di situ. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke distribusi berikutnya ya. Distribusi berikutnya adalah distribusi multinomial. Jadi eksperimen binomial akan menjadi eksperimen multinomial jika pada tiap
percobaan ada lebih dari 2 jenis outcome yang muncul. Jadi kalau binomial tadi itu cuma 2 outcome, antara sukses atau gagal, maka kalau multinomial lebih dari 2 outcome. Dengan rumus seperti berikut. Ini rumusnya ya. Contohnya, dalam satu tim voli berisi mahasiswa TI, SI, dan RPL. Probabilitas mahasiswa TI menjadi tim inti adalah 0,3. Probabilitas mahasiswa SI menjadi tim inti adalah 0,4. Tentukan probabilitas 2 mahasiswa TI, 1 mahasiswa SI, dan 2 mahasiswa RPL menjadi tim inti voli. Jadi, PTI sama dengan 0,3. PSI sama dengan 0,4. Yang belum ada adalah PRPL. PRPL sama dengan 1 minus 0,3 minus 0,4. Lagi-lagi probabilitas nilainya nggak boleh lebih dari 1. Maka ini sama dengan 0,3. Tinggal dimasukkan aja nilai probabilitas ya, berarti sama dengan ini kan ada 2 tambah 1 tambah 2. Berarti total tim inti itu 5. 5, 2, 1, 2. 0,3 pangkat 2. Probabilitas ya TI, pangkat jumlahnya TI, dikali probabilitas ya SI, dikali jumlahnya SI, dikali probabilitas ya RPL, dikali jumlahnya RPL. Ini berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 0,09, 0,4, 0,09. Ini kan kalau dicoret-coret 5 kali 4, ini dicoret 2. Sama dengan 10 kali 0,09 kali 0,4 kali 0,09. Sama dengan 0,0324. Gitu. Ada pertanyaan? Distribusi multinomial? Masih mudah ya? Masih bisa dipahami ya? Ada yang chat lah. Sambil kita baca chat dulu. Kalau nggak nyalain aja. Bu, yang di PRPL 1 min 1-nya itu paten tabu. Iya, kan ini, probabilitas tuh nggak mungkin lebih dari 1 ya. Maka probabilitas RPL tambah probabilitas SI tambah probabilitas TI harus sama dengan 1. Nggak mungkin ada probabilitas lebih dari 1. Jadi, bentar ya. Nilai total probabilitas harus sama dengan 1. Maka PTI ditambah PSI ditambah PRPL harus sama dengan 1. Nggak boleh ada nilai probabilitas lebih dari 1. Ini salah. Nggak mungkin ya, karena sekali lagi probabilitas selalu berjalan dari 0 sampai 1. Nah, kalau PTI-nya diketahui, PSI diketahui, PRPL nggak diketahui, kan berarti tinggal PRPL sama dengan 1 minus PTI minus PSI. Jadi satunya ini paten, karena nggak boleh total probabilitas lebih dari 1 itu.
Gitu. Kalau bisa jangan chat ya. Karena kalau chat berarti saya harus end show, terus habis itu lihat dulu chatnya bacanya apa. Oh iya Bu, sudah paham. Ada pertanyaan lagi? Belum Bu, belum sejauh ini Bu. Lanjut Bu. Lanjut ya. Distribusi berikutnya adalah distribusi hipergeometrik. Eksperimen hipergeometrik memiliki karakteristik sebagai berikut. Sebuah sampel random berukuran N diambil tanpa pengembalian dari N besar item atau populasi. K dari N item dapat diklasifikasikan sebagai sukses dan N min K diklasifikasikan sebagai gagal. Jumlah sukses yang terjadi dalam suatu eksperimen hipergeometri disebut dengan variabel random hipergeometri dan distribusi probabilitas dari variabel random ini disebut distribusi hipergeometri. Jadi ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Ada variabel random hipergeometri X, jumlah sukses dalam sampel random berukuran N yang diambil dari N item, mengandung K item sukses dan N min K gagal. Jadi misalnya di sini, sebuah lot berisi 40 komponen akan ditolak seandainya dalam lot tersebut terdapat minimal 3 atau lebih komponen yang rusak. Prosedur samplingnya adalah sebagai berikut. Ambil sampel sebanyak 5 komponen secara random, dan tolak lot seandainya ditemukan lebih dari minimal 1 komponen rusak. Jadi, total lot 40. Ini ya, berapa probabilitas satu lot akan ditolak? Lot ditolak ketika ada 3 komponen yang gagal. Jadi dari 40, 3 gagal, 37 sukses. Lalu ada N kecil, 5, di mana sampel akan ditolak jika minimal 1 komponen rusak. Berarti 1 gagal, 4 sukses. Sebentar ya. Ini kayaknya ada yang mau join. Saya harus cek dulu. Nah, P-nya adalah dari 3 yang gagal diambil 1. 3 kombinasi 1. Dikali dari 37 yang sukses diambil 4. 37 kombinasi 4. Dibagi dari 40 diambil 5. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 37 C4 66045 dibagi 40 C5 65800 sama dengan 3 kali 0,301. Hasilnya adalah probabilitas suatu lot akan ditolak adalah 0,3011. Ada pertanyaan? Kalau bisa yang nanya, nyalakan mic aja ya, biar saya nggak perlu ngecek chat ya. Saya kalau ngecek chat, berarti saya harus ini. Ya, Bu.
Ada pertanyaan? Belum, Bu. Enggak, Bu. Belum. Bu. Oke. Kalau belum, ini distribusi terakhir hari ini, yaitu distribusi hipergeometri multivariat. Jika n item dapat dipartisi ke dalam K sel, ya kalian baca sendirilah ini. Pada dasarnya sama aja kayak hipergeometri yang biasa tadi. Cuman, kalau hipergeometri yang biasa tadi ini hanya 2, gagal dan sukses. Kalau yang multivariat, dia lebih dari 2 kemungkinannya. Contohnya, sebentar. Satu lot mie instan terdiri dari 15 bungkus mie instan dari 3 jenis merek yang akan digunakan dalam suatu penelitian tentang gizi. Lot tersebut terdiri dari 3 buah sampel A, 5 sampel B, dan 7 sampel C. Jadi 15 itu dibagi 3A, 5B, dan 7C. Tentukan probabilitas sebuah sampel berukuran 4 yang diambil secara acak dari lot tersebut terdiri dari 1A, 2B, dan 1C. Jadi dari 4 diambil 1A, 2B, 1C. Maka P-nya tinggal 3 diambil 1, dikali 5 diambil 2, dikali 7 diambil 1. Dibagi 15 diambil 4. Sama dengan 3 diambil 1, 3, kali 5 diambil 2, itu berapa ya? 60 kayaknya. Oh, 10. Kali 7 dibagi 15 diambil 4. 1365. Sama dengan 3 kali 10 kali 7 dibagi 0,1539. Jadi probabilitasnya adalah 0,1539. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Bu. Belum ada pertanyaan. Belum ada? Aman Belum. ya? Aman. Belum. Ya, materi hari ini sampai sini dulu. Nanti lanjut probabilitas lainnya, 3 lainnya minggu depan. Nanti kalau banyak-banyak kalian mabuk. Ya kan? Iya. Iya, Bu. Jadi 5 probabilitas dulu. Nanti materinya saya share. Saya stop recording dulu.